Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puja dan puji syukur selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Selawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan seperti yang sekarang ini kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bicara tentang puasa, maka kita akan menemukan bukan hanya puasa ini dilakukan oleh umat muslim itu sendiri, tetapi puasa juga sudah dilakukan dan dikerjakan oleh umat sebelum umat Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Berarti umat-umat terdahulu mereka menjalankan puasa sesuai dengan syariat dan tuntunan pada masanya. Berbicara tentang puasa, kita juga menemukan bahwasanya di kalangan hewan atau binatang ada juga binatang-binatang yang mengerjakan puasa. Maka puasa pada binatang ini kita bisa jadikan ibrah, kita bisa jadikan tamsil, kita bisa jadikan pelajaran bahwasanya seharusnya manusia ini mengambil contoh dari binatang. Yang pertama kita lihat adalah binatang ulat. Ulat ini berpuasa, dalam bahasa ilmiahnya bermetamorfosa, menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong dia akan jadi kupu-kupu. Ulat binatang yang tidak disukai oleh orang banyak. Orang melihat ulat dia akan enggan, orang melihat ulat dia tidak mau, orang melihat ulat dia akan menghindar. Tapi ketika ulat bermetamorfosa, berpuasa menjadi kepompong sehingga lahirlah kupu-kupu, maka siapapun orang yang melihat kupu-kupu dia akan suka, dia akan senang, dia akan cari. Kenapa? Karena puasanya ulat adalah puasa yang berhasil. Yang dulunya dia adalah makan tumbuhan, rumputan, daun-daunan, ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, dia berubah makanannya, makan saripati, buah-buahan dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu pula ada puasanya ular. Ular ini berpuasa ketika dia sudah makan kenyang, dia berpuasa. Tapi puasanya ular, setelah dia puasa, dia tidak berubah menjadi apapun. Ular setelah dia puasa, selesai puasa tetap akan menjadi ular. Makanan dia tetap tikus, makanan dia tetap apa yang dia temukan di habitatnya, tidak berubah makanannya. Maka orang-orang yang beriman haruslah mencontoh dua makhluk ini. Orang-orang yang berhasil melakukan puasanya, dia harus mencontoh binatang ulat.
Yang dulu dia makan banyak yang haram, yang subhat, ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, segala hal yang tidak jelas ditinggalkannya. Dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia berubah menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Karena apa? Karena sukses dia melaksanakan puasa. Maka kita berlindung kepada Allah dari puasanya seekor ular yang tidak merubah apapun di dalam kehidupannya. Semoga puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang bisa merubah kita ke arah yang lebih baik. Puasa yang akan selalu menjadikan kita manusia-manusia yang akan bertakwa dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Alakum minkum fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.